Untuk para santri semuanya yang saya banggakan, tamu-tamu kita semuanya yang datang pada malam hari ini. Selamat datang. Kemarin juga sudah selamat datang, ini tentu ta'aruf, selamat datang lagi kepada mahasiswa-mahasiswi baru kita. Ada 337 yang tercatat, mahasiswa-mahasiswi kita. Ini saya kenalkan kepada Kiai Taj Yassin, kepada terutama pada Gus Bahauddin. Tahun ini kita menerima 337 dari berbagai daerah, putra dan putri IGT dan PGMI. Menurut catatan kami, mereka ini Bapak Taj Yassin dan Gus Bahak berasal dari 22 provinsi. Saya tidak tahu 22 provinsi itu di mana saja ya. Tapi mungkin dari ujung barat sampai ujung timur. Ada sekian, nggak tahu berapa ratus atau berapa kabupaten tersebar di berbagai daerah. Ada 180 alma mater yang sekolah di sini. Berarti ya luar biasa, ada 180 alma mater. Berarti penyebarannya juga luar biasa. Karena itu terima kasih, kami sangat bangga dengan santri baru ini. Kita juga punya kepengurusan yang baru, pengurus putra, pengurus putri biasanya nanti di tengah-tengah. Ada peralihan kepemimpinan. Sekarang pengurus putra baru dipimpin oleh Mahfud, sahabat kita Pak Mahfud Sulki dari mana? Dari Ngawi, Ponorogo, ya dari Ponorogo. Baik. Kita juga, mohon maaf ini agak bertele-tele ya, punya direktur pengelolaan sampah baru, Pak Aziz Bakhtiar. Mantan ketua BEM kita ya, sekarang jadi direktur pengelolaan sampah Al Anwar 3. Luar biasa. Hari ini saya tadi kontrol sebentar di RSUD, di tengah jalan ada telepon dari Jakarta. Kita dapat sumbangan untuk operasional pesantren dan operasional pendidikan 40 juta ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Saya tidak menyangka enak-enak naik mobil ada telepon dapat bantuan 40 juta. Saya sudah berpikir sama Bu Nadia, wah ini kayaknya untuk mengelola sampah tepat ini. Tapi ternyata itu kayaknya tidak boleh untuk mengelola sampah itu. Ya nggak apa-apa, tetap untuk sementara bayar listriknya pakai uang itu dulu, jatah listriknya untuk sampah, tuker dikit aja nggak apa-apa. Ya 40 juta, yang jelas 40 juta itu bagaimana caranya, diantaranya agar kita bisa mengelola sampah dengan baik. Yang asalnya jadi problem sekarang menjadi berkah. Bagaimana sampah itu bisa menjadi uang di Pondok Al Anwar 3 ini. Disupport 40 juta, Bakhtiar, Aziz Bakhtiar jika tidak menyelesaikan rugi 40 juta ini. Nah, support insya Allah ya. Kita juga punya direktur Kepontren Pak Habibus Salam. Jadi kita punya semangat ini ya. Kemudian akhir November insya Allah kita akan melakukan wisuda. Insya Allah akhir November. Wisuda sampai saat ini terbesar karena yang sudah daftar untuk di wisuda itu 199
Kalau sampai November mungkin akan mencapai 230-225. Terakhir kita wisuda itu Asmaul Husna, 99 mahasiswa-mahasiswi. Wisuda kali ini di tengah pandemi insya Allah sekitar 230. Luar biasa ya, wisuda 230. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dapat judulnya masing-masing. Apa? Baik. Saya juga ingin menyapa mahasiswa-mahasiswi kita yang tidak bisa hadir di kesempatan ini, yang ikut menyaksikan, ikut merasakan aura malam ini secara online. Entah ada di mana. Rencananya, jika semuanya berjalan dengan baik, ini informasi untuk mahasiswa semester 7. Saya mulai dengan mohon maaf dulu untuk semester 7. Kita rencananya semester 7 itu akan kita selesaikan PKL-nya, akan kita selesaikan PPL-nya, akan kita selesaikan KKN-nya, lalu kita tarik kembali ke pesantren ini untuk minimal skripsinya setengah jalan, dan itu mungkin sampai awal Maret atau pertengahan Maret. Harapannya awal Maret, pertengahan Maret semester 7 baik IGT maupun PGMI minimal sudah setengah jalan. Syukur-syukur sudah selesai. Amin ya robbal alamin. Syukur-syukur ya. Semester 7 ini wajahnya wajah surga semuanya. Ya. Nah, kalau sudah selesai, mohon maaf tidak berarti tidak suka, tapi saking cintanya kami berharap bisa menyelesaikan di rumah sambil mengajar. Yang semester 2, semester 6, semester 4 kita tarik di pondok pesantren. Jadi gantian, shift-shiftan. Syukur-syukur pandeminya sudah selesai. Maka akan kita tarik semuanya, tidak jadi pulang semester 7. Nanti akan ada informasi dari Pak Wakil Gubernur, semoga vaksinnya sudah selesai semuanya. Amin ya robbal alamin. Kalau itu tidak terjadi, maka pondok ini seperti shift-shiftan. Ada yang tahun ini periode ini semester 1 sama semester 7. Periode yang akan datang semester 2, semester 4, semester 6. Semester 8-nya sudah kita selesaikan sampai bulan awal Maret atau pertengahan Maret. Syukur-syukur skripsinya sudah selesai. Makanya ini yang semester 7 mari kita selesaikan sampai semester berapa? Sampai bulan Maret. Nanti akan dibimbing oleh Kaprodi Pak Wadud sama Pak Hirman Hunaifi. Dibimbing oleh tim, selesai kita akan segera mengadakan wisuda kembali. Amin ya robbal alamin. Ya. Baik, itu kira-kira rencananya. Kalau tidak ada aral, tidak ada halangan apa-apa, tapi kita tetap berharap semoga saja semuanya bisa kita tarik kembali. Apalagi kalau gubernurnya mengizinkan, wakil gubernurnya. Syukur-syukur periode yang akan datang tidak lagi wakil gubernur, tapi gubernur Jawa Tengah. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Maaf ya, saya agak bertele-tele sedikit. Sekarang kita bicara malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan dari Wakil Gubernur dari Gus Bahak Nur Salim menjadi
santrinya Mbah Maimun di Al-Anwar 3. Pondok ini didirikan oleh Mbah Maimun, kampus ini juga didirikan oleh Mbah Maimun. Beliau sudah mendahului kita setahun yang lalu, tapi semangatnya insya Allah akan tetap kita rasakan. Dan malam hari ini kita kepingin mendengarkan dari santri-santrinya Mbah Maimun. Gus Baha ini santrinya Mbah Maimun, kakak kelas saya waktu di Ghazaliyah, 2 kelas di atas saya. Ini Gus Baha, beliau kelas 1 Sanawi, waktu itu saya kelas 5 Ibtidak. Sering bergaul, sering jagungan malam hari, murojaah malam-malam. Ketika mendirikan kampus ini, salah satu yang sering saya ajak untuk bicara, untuk rembukan adalah Gus Baha ini. Nanti akan kita dengarkan pengalaman-pengalamannya bersama Mbah Maimun. Kemudian Gus Yasin, Taj Yasin, beliau putra Kiai Haji Maimun, sekarang menjadi wakil gubernur, sebelumnya anggota DPR Jawa Tengah. Tentu beliau juga punya pengalaman-pengalamannya tentang Mbah Maimun. Nanti insya Allah akan bergabung Gus Idrot. Ini santri-santrinya Mbah Maimun. Di sini juga banyak santri-santrinya Mbah Maimun, muhibbinya Mbah Maimun. Kemudian yang akan memimpin ini juga santrinya Mbah Maimun, Kiai Haji Muhammad Aminoto Setyo Garwo. Ya. Namanya Gus Amin, tapi selalu bilangnya Aminoto, dan biasanya di belakangnya ada tulisannya Setyo Garwo. Itu Mbah Aminoto ini. Ini santrinya Mbah Maimun yang agak bedik-bedik gimana gitu ya. Dulu itu pernah waktu santri-santri tidur, Masya Allah di musola, itu Mbah Amin itu Masya Allah memasukkan wedus di dalam musola. Semoga diampuni dosanya ini, amin ya Rabbal. Ini Gus Amin. Insya Allah ya. Ini Gus Aminoto ini. Alhamdulillah beliau juga bergabung bersama kita, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Istrinya juga santrinya Mbah Maimun, hafal Al-Quran, khusyuknya minta ampun, tidak seperti suaminya. Tapi itu perpaduan yang luar biasa, nanti akan memimpin jalannya. Alhamdulillah ini Gus Id sampun rawuh. Monggo Gus Id. Ini adik saya yang paling bungsu, ya. Saya nomor 5, Gus Yasin nomor 9, Iid nomor 10 ya. Saya nomor 5, 9, lalu nomor 10. Kami 10. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuan semuanya, kerawuan para tamu semuanya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Semoga malam ini semuanya kita bahagia. Besok kita semakin semangat untuk belajar. Jadi malam ini kita adakan memang salah satu tujuannya agar malam ini kita mengambil spirit dari Mbah Maimun melalui murid-muridnya. Kita dengarkan, besok kita punya semangat yang lebih. Dan itu salah satu cita-cita guru kita semuanya, Haji Maimun Zubair. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas kepanjangan apa yang saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Baha,
Enten Kiai Rafiq, para dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, para mahasantri putra maupun putri. Sengaja saya berdiri karena saya lihat kalau saya duduk di sudut kurang enak, kurang berdarah kan. Jadi saya sengaja berdiri, dan kalau berdiri saya melepas masker lebih enak. Posisi itu memang sedang mengharuskan seperti ini. Tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan komunitas saya, para santri, karena memang dalam perpolitikan dibahasakan oleh Kiai Maimun, di Jawa Tengah itu religius atau nasionalis religius, religius nasionalis, dan saya diposisikan sebagai religius. Walaupun tadi dikatakan oleh Gus Wafur, Gus Baha maupun Gus Amin Noto, santrine Mbah Mun niku nggih wonten sing belinge kados Gus Amin, gowo wedhus nang musala, pintune jebol. Karena memang waktu malam hari niku memang kami akan dikira niku tsunami nek cara anu nenek apa musibahipun, sebab sing munggah sing dhuwur mudhun, sing dhuwur munggah sambil diteriaki ula. Begitu juga putra Mbah Mun nggih macam-macam. Wonten sing kusuk wau kados Gus Iit, wonten sing kados Gus Wafur, sing bedik kados kula nggih wonten. Sehingga memang diposisikan sebagai ulil amri, kira-kira ngoten niku. Dan kula seneng dengan ulil amri kula niki disupport betul kali Kiai Maimun, diterusno kali Gus Baha. Di beberapa kali pertemuan Gus Baha selalu bercerita tentang para nabi, para ulama yang didedikasikan untuk memimpin sebuah negara. Dan kalau kita bicara tentang Kiai Maimun, kalau di dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan inna Ibrahim kana ummah, bahwa umat itu bisa disematkan pada satu orang, kepada Nabi Ibrahim. Kalau biasa kita berbicara tentang umat banyak jamak, tetapi di sini hanya disematkan kepada Nabi Ibrahim. Karena apa? Beliau hidup di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sejak lahir sampai beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar menjadi imam dan mewakili sebagai umat. Dan Kiai Maimun ini ya pantas dijadikan sebagai umat, karena dari beliau muncul Gus Baha, muncul Gus Wafur, Gus Idror, tidak kalah Gus Amin, dan kita semua yang saat ini kita Stadium General dengan ta'aruf santri menjadi santri Mbah Mun di Al-Anwar 3. Artinya ternyata dari satu sosok itu bisa menjadi umat yang banyak, menjadi kekuatan yang banyak. Dan yang paling yang paling disegani oleh Kiai Maimun sebagai seorang ulama, tidak hanya bicara tentang kitab atau syariat, akan tetapi juga berbicara tentang sosial, berbicara tentang politik, berbicara tentang kenegaraan. Yang kita ketahui bahwa di negara Republik Indonesia ini tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku. Dari Jawa sendiri
banyak bahasa di Pulau Jawa. Kadang saya nggak paham dengan bahasa Sundanya, dengan bahasa Osengnya Banyuwangi saya juga nggak akan paham. Yang paling familiar dengan kita pun saya nggak paham bahasa Madura. Karena kenapa saya sampaikan familiar, karena memang kami juga punya darah Madura. Itu aja nggak paham. Artinya banyak bahasa-bahasa yang di negara Republik Indonesia ini, dan beliau bisa mewarnai itu. Dan dari ketawaduan beliau, keutamaan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada, hampir kayak tidak ada orang yang memusuhi Kiai Maimun. Biasanya kalau orang saat ini, saya sering diingatkan, terus jenengan itu masuk ke politik apa sudah siap untuk dicaci maki? Darani kronologinya, konotasinya politik siap dicaci, politik siap dimusuhi dan siap untuk dibullying lah bahasa anak-anak sekarang. Tetapi kita melihat sosok Kiai Maimun masuk ke era politik bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, sejak tahun 73, 70, bahkan sebelum 70-an beliau sudah ikut andil dalam kancah politik. Tetapi semasa beliau di dalam politik tidak pernah atau belum pernah kita mendengarkan apa yang menjadi fatwa beliau, ijtihad beliau menjadi momok bagi bangsa Indonesia atau lawan politik. Bahkan saya merasakan, karena saya itu diperintah oleh beliau yang tentu dalam hal memimpin Jawa Tengah, dan di dalamnya ada berbagai partai yang mendukung kami, itu agak sungkan, agak menghargailah atas jerih Kiai Maimun. Bahkan ketika saya datang di Jakarta ketemu dengan lawan-lawan politik pun, para lawan politik ini mengatakan bahwa kami ini juga murid Kiai Maimun, kami ini murid Mbah Mun. Akan tetapi kalau kita melihat sejarah para ulama, para tokoh mutaqaddimin, bahwa orang-orang mutaqaddimin ini mengakui atau mengatakan kami sebagai murid itu ya suhbah, tidak hanya belajar ilmu. Kalau hanya belajar ilmu berarti kita hanya mengambil ilmunya saja, belum tentu mengambil ilmu itu sebagai murid. Sampai tadi yang sampaikan Gus Amin, ada kiai YouTube ya, ada kiai ya kayak Gus Amin lah, nggak pernah masuk ke YouTube, makanya beliau sebenarnya iri saja Gus Bahar. Dari dulu saya tahu orang Al Anwar itu yang seneng bermain komputer itu ya Gus Amin. Zaman komputer mahal, kalau dulan teng Sonorin itu gadah komputer kathah ya Mbak Imunan. Muter video macam-macam nggih liwat komputer nih. Tapi kok nasibnya ra iso mlebu teng YouTuber ngoten mawon. Jane pengen jane. Rasane piye to Gus iso mlebu nang ngene kiai YouTube ngoten niku. Nah ini memang kembali, artinya kita ingin mengambil sisi, karena kita tadi temanya santri Mbah Mun di Al Anwar 3. Tentu dengan tema ini pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar 3 punya harapan besar. Dari Al Anwar 3, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar ini yang notabene kedepannya bukan hanya jurusan-jurusan agama saja, akan tetapi juga bisa menjadi universitas. Yang jadi universitas inilah nanti
umat di bawah naungan Kiai Maimun Zubair ini bermanfaat di segala sektor, segala bidang. Bukan hanya dalam mengajar saja di kelas, akan tetapi juga bisa memberikan pelajaran di semua sektor. Menjadi pimpinan daerah ini juga memberikan pelajaran kepada masyarakat. Menjadi ahli komputer juga menjadi pengajar. Karena saya melihat himne Stai Al-Anwar ini yang ditetuskan oleh Kiai Najib Bukhari, bahwa beliau ingin menggambarkan Kiai Maimun, yang mana Kiai Maimun ini kepeduliannya terhadap keilmuan. Kalau kita bicara ilmu ya berarti semua ilmu harus bicara di sini. Kepedulian beliau Kiai Maimun mendirikan pondok pesantren Al-Anwar mulai pusat sampai Al-Anwar 4, itu juga beliau punya harapan tinggi dengan literasi keilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari sinilah saya ingin berbicara tentang Kiai Maimun dari sisi negarawan. Disampaikan bahwa Kiai Maimun berpolitik, banyak orang mengatakan ya Kiai Maimun berpolitik, tapi kan tidak memegang pucuk kepemimpinan di daerah. Artinya beliau berpolitik dari real agama. Akan tetapi hal itu ditepis oleh Kiai Maimun dengan adanya putra-putra beliau, santri-santri beliau yang memimpin daerah. Beliau memang tidak menjadi pimpinan daerah, akan tetapi beliau mendedikasikan putra-putra beliau dan santri-santri beliau, ada yang jadi eksekutif, ada yang jadi legislatif. Dari sini beliau berharap ingin menyampaikan bahwa di dalam syariat atau di dalam agama Islam atau di dalam tauhid Islam itu ya keseluruhan, kafah. Ada bicara tentang kenegarawan, ada tentang ekonomi, ada bicara tentang pendidikan. Seperti kita ketahui, ketika beliau menjadi Rasul, orang banyak mengatakan ini loh Nabi hanya bicara tentang agama. Akan tetapi pada pertengahan beliau menjadi Rasul, beliau mendirikan sebuah negara, mendirikan sebuah daulah yang mana negaranya berada di kota Madinah, dan diteruskan akhirnya Sultanhu Fisham, kerajaannya ada di negara Suriah yang saat ini. Yang artinya orang-orang banyak yang kecewa, ternyata kok Nabi Muhammad yang diagung-agungkan hanya bicara agama, bicara tentang syariat, ternyata juga akhirnya mendirikan sebuah negara. Dan hebatnya negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, di Piagam Madinah beliau menyematkan beberapa agama yang dimasukkan dalam aturan negaranya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sama halnya dengan negara Republik Indonesia ini yang dimana diatur ketika pertama muncul ketuhanan yang Maha Esa, ada kelanjutannya, akan tetapi dihilangkan karena apa? Karena ternyata di agama di negara Republik Indonesia ini bukan hanya Islam saja, atau di agama negara Republik Indonesia ini bukan hanya Kristen saja, maka diesakan, tidak dilanjutkan. Artinya apa? Negara Republik Indonesia ini kita harus bangga, harus bersyukur bahwa negara kita ini negara yang
sama dengan negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik-naiknya karena seumur-umur saya ini hanya bangga punya guru Mbah Mun. Tapi malam ini punya guru baru. Nah ini sekaligus Pak dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal tadi, Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini satu kezaliman. Jadi tapi saya senang ya, karena apa ya, ciri jadi wali itu harus mazlum dizalimi. Jadi saya pastikan tidak balas lah, karena beliau ngangkat derajat saya. Saya tadi pertama bilang murid saya Gus Batu, saya senang sekali, seseneng-senengnya. Karena baru ini malam tersial saya. Saya dulu masih ingat ketika Gus Najih di Mekah terkenal alim alamah karena ngarang kitab. Di Syufur tahun pertama Mbah Mun muji-muji karena mumtaz di Al-Azhar. Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya. Kalau Gus Amin karena ngelepas kambing di musola. Jadi jameknya sama-sama bikin heboh. Jadi ya itu saja lah. Niru itu udah bisa penuh ya, sudah niru hebohnya saja. Tadi karena Gus Aufal baru masuk, tadi Gus Aminoto bilang gini Gus Aufal, dulu Mbah Mun sayang saya sampai dicatrikan istri. Apa Gus Yofur bisa nyarikan saya istri? Itu bener-bener kefasikan baru dalam. Jadi kita rileks saja karena ini apa ya, guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Yofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib. Dan itu saya kenang betul. Isma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Ayatahaqqaqu bisukun tarkul qadhi wa bisukut tarkul qadar. Itu pasti Pak Amin tidak bisa. Hafal sebanyak ini tidak bisa. Jadi dia itu pelarian karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level lah, kira-kira gitu. Tidak level, jadi nggak level. Artinya begini ya, malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Yofur, dengan Gus Aufal. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan lepas kambing di musola. Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah, itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Yofur sekolah sampai doktor, bahwa ulama sealim Mbah Mun, putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus. Sehingga Gus Yofur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk, tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk. Karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin, dia enggak khusyuk supaya enggak dikatakan bodoh.
Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti ada apa? Jalan. Maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega ketika mau haji. Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos kemudian ada dosa yakulu ba'dum ba'do. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah safkut bima, jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu, dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zofur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zofur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang. Karena ketika negara lain bingung, ya, kata beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Gitu. Betapa indahnya Indonesia, serah usah perang, terbangan. Gitu. Ya ini ya gejlok-gejlokan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana. Ya. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru, terminan dosen Anda ya mulai yang waras kayak Gus Zofur sampai yang kewarasannya kita tidak tahu tapi ya waras. Itu tadi Gus Zofur menambahkan Aminoto Setio Garwo. Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zofur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Amin itu lama sekali. Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu kalau saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang ngaku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi ditanya, nah apa kowe Mbah Gofur kok ngotot aku seneng nulis. Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Sebetulnya Imam Laits itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Laits. Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Tapi sayangnya Imam Laits ini murid-muridnya enggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Laits ini tidak ditadwin, tidak dimudawwin. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Subab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Zofur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Laits dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah, Kail juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajirur Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu enggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Laits mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal Khalidah. Itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini. Tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil buldan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali di Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abdul bin Amr bin As, ada Amr bin As malah.
di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Medina. Ini naik pangkat ini, seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali. Jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, Al-Laits afqahu min Malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya lah kira-kira gitu. Tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanan Najaf kalau istilah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Barokahnya bangun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu bangun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman. Beliau di antara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah. Wal jihad ma'akuli amirin baron kana ofajir. Wassalat khalfa kulli muslimin ya baron kana ofajir. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisaronya Pak Amin dari setek itu gak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'akuli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai belum Mbah Hasyim yang bina Pak Karno. Sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PDI untuk ngaji. Gak kebayang ya. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan, Bang, gue tenan mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar. Nggih, Mbah Mun seneng sekali. Jangan kira senengnya Mbah Mun karena jabatan, seneng di. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yassin di Wetan itu ada dengan tanda petik, ada komunitas yang kayak sholat tuh jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul, dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah saya husnudzon kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri NU Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa kiai Ahmad Siddiq, Wali Maksum, sampai cerita Mbah bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mungkar
satu hal yang buruk. Itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba ijtihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan karena saya ini kan sudah terlalu kuat lah, kayaknya agak ngefek. Tapi nggih monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin mubalek ya dulu. Namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya. Masuk teman bodoh nih. Ini masyhur ini. Ibunya Pak Rafiq ini enggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerja sama bapak sama Mbah Mun, kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, engko apa ono Kiai Nur Salim ono Mbah Mun masak iya, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni, sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena seneng itu wajib akhirnya. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara, karena dulu Mbah Mun, Bapak, Mbah Musa itu ya teman, termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak. Kalau enggak ya tempe terus gitu. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru. Jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif itu kata kesit. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi yang untuk saya, bagaimana Mbah Mun dalam mencintai ilmu ya? Bagaimana bisa eksis mencintai ilmu? Seperti yang saya utarakan, ini kan karena kajiannya kajian mempelajari biografi beliau. Jadi bagaimana beliau bisa mencintai ilmu dan terus-menerus mencintai ilmu. Senang dengan ilmu terus bertambah. Ya saya kira yang saya pahami dari kehidupan beliau ini disenangkan ilmu oleh sosok Kiai Haji Zubair. Jadi dalam dunia akademisi, untuk mencari sebuah biografi itu harus mempelajari situasi dan kondisi zamannya. Karena itu yang akan mencetak sosok seseorang tersebut. Di sini kalau saya melihat dari beliau sendiri, satu, kecintaan pertama ditumbuhkan oleh sosok Kiai Zubair Dahlan, yang mana Kiai Zubair Dahlan memang suka ilmu, menelurkan seperti Ahmad Sahal, seperti dan banyak orang lah. Termasuk, jadi yang saya sayangkan itu di Indonesia ini orang posonan, orang puasa, ngaji poso itu tidak seakan-akan tidak murid, tidak dianggap murid. Padahal semestinya ana abduman alamani walau harfan wahidah, kata Imam Ali. Dan masyayikh saya, orang yang mendengarkan ceramah saja itu sudah dibilang saya mengaku saya murid. Masyayikh saya hada syekhu, hada syekhi, hada syekhi, hada syekhi. Kalau saya melihat para masyayikh yang saya lihat, beliau tidak pernah mengaji kecuali ya ngaji sekali, dua kali hadir majlisnya atau ceramah-ceramahnya. Sudah dibilang hada syekh, sudah bilang hada syekh. Jadi alhasil kembali pada satu, Mbah Mun itu bisa cinta Mbah Zubair ya tadi ya. Mbah Zubair banyak ternyata muridnya Mbah Zubair itu yang lewat posonan.
termasuk Kiai Mahrus Lirboyo, Gus Dur, Kiai putra-putraan Jombang dan lain-lain. Itu sudah mengalir dalam hadis tuba liman ro'ani au man ro'ani. Karena termasuk kata guru saya, Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki hafidhahullah, orang itu tidak mungkin baik kecuali pasti melihat yang baik. Orang itu tidak bisa lewat kitab, lewat membaca, lalu menjadi seorang yang hebat tanpa melihat sosok yang memang hebat. Makanya saya sini ingin menyampaikan, kalau kepingin lihat Mbah Mun, lihat muridnya. Ada yang serius, alim, ada kayak Gus Baha alim, ada yang lucu, Gus Amin juga alim, ya kan? Jadi orang itu kepingin melihat orangnya bagaimana, lihat muridnya bagaimana. Dengan berbagai macam pinter-pinter. Itu berarti Mbah Mun dari berbagai macam ada di Mbah Mun. Alhasil cuma pertama bibit keilmiahan itu dari Mbah Zubair yang saya tadi ucapkan 5 waktu mengaji, muridnya beliau Mbah Sahal dan beliau Gus Bahak juga banyak mutaathir dari Mbah Zubair, ngambil dari sisi-sisi kefikihan dari silsilahnya. Jadi Gus Bahak ini dari fikih karena beliau ngambil dari Mbah Mun dari Mbah Zubair, dari fikih-fikih beliau, silsilahnya apa bisa muncul seperti salah satu Gus Bahak ini, mengambil dari cahaya yang itu. Jadi dari satu itu diteruskan beliau dengan tadi itu, yang banyak tidak terungkap di sosok Mbah Mun, yaitu belajar 1 kali, 2 kali. Bahkan saya pernah mendengar, saya itu pernah mondok di Tebu Ireng hanya 3 hari. Berarti mempunyai wawasan bagaimana Tebu Ireng. Bagaimana beliau cerita tentang ini. Dan itu akhirnya memupuk beliau menjadi sosok yang universal, mengambil dari masyayikh-masyayikh di Indonesia, menjadikan jadi satu jadi banyak. Banyak kembali. Jadi alhasil bagaimana mencintai, ya memang dari pertama diterus-teruskan. Beliau Mbah Mun seperti tadi, senang ilmu itu ayatul ilmi bil mudzakarah. Beliau masih mengajarkan keilmiahan, terus sering membaca, sehingga sampai pun masih gemar membaca. Adapun cara belajar, saya sendiri ini yang saya amati dari guru-guru saya, bagaimana sih cara belajar? Saya sendiri sampai sekarang titik ini, yang saya pandang dari guru-guru saya, bagaimana di realita, orang belajar itu pokoknya ya ilmu semua itu dipelajari. Mau yang satu persatu atau ini, yang saya pahami dari guru-guru saya, jangan ditinggalkan itu. Jangan ditinggalkan semua ilmu. Ini yang saya melihat dari ulama-ulama, dari masyayikh-masyayikh yang saya lihat, sehingga saya yakini dari kehidupan beliau yang dijalankan. Dari Syed Muhammad, bagaimana Mbah Maimun, bagaimana lain-lainnya, Kiai Abdul Ghafur dan lain-lainnya, itu bagaimana belajar. Saya kira belajar semua ilmu itu dipelajari, cuma mungkin ada satu yang difokuskan seperti kata ulama-ulama, itu yang saya pahami, dan ini yang bisa saya sampaikan. Dan banyak juga Mbah Mun itu ilmunya ilmu futuh beliau itu lebih banyak, atau banyak juga gitu, bilang luas juga, sehingga
Sehingga Mbah Mun itu ilmunya bagaimana? Ya banyak yang ilmu futuh seperti biasa dalam dunia ilmiah itu membuka ilmu baru itu biasa, dan itu difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak diberikan pada Mbah Maimun. Ya. Jadi mengalir, dipelajari semua, walaupun nanti ada satu kejuruan yang dipelajari, dan kesolehan, ketakwaan, kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang kita harapkan dan diberikan kemanfaatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kira-kira personifikasi santri yang dicintai oleh Romo Yai Maimun? Dumateng panjenenganipun tumonggo. Monggo Gus. Monggo tumriki. Seperti yang diterangkan semua narasumber mulai Gus Yasin, Maimun mencintai semua santri. Saya ingat betul kalau doa ditambahi dan semua santri. Jadi saya yakin, hakul yakin semua santri beliau. Ini tentu sesuai sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair min umat. Di saking baiknya Nabi, umat yang paling beling pun itu masih dapat jatah apa? Syafaat. Tapi kalau tanya yang dicintai fil ilmi, mungkin saya bisa jawab. Karena kalau secara mutlak nanti diskriminasi. Mencintai yang alim saja, yang khusyuk saja, nanti kasihan yang lain. Dan saya tidak akan salah tafsir dalam hal itu, karena itu ma'ruf beliau mencintai siapa saja sesuai yang dikatakan Gus Zofur tadi mulai Gus Yasin. Saya punya pesan sama santri-santri di Al Anwar 3, tidak perlu kecil hati. Jadi saya masih ingat setiap acara di sini, saya alhamdulillah sering hadir, dan Yai juga pasti hadir. Beliau ngendikan di sini lama sekali. Mulai proses mendirikannya sampai setiap acara tahunan, kadang 2-3 kali juga beliau rawuh. Tapi yang saya ingat dari beliau adalah begini, sering beliau ngendikan gini, ilmu itu harus tahqiq. Barokahnya tahqiq itu, kualitas ilmu itu menjadi pembeda. Misalnya begini ya, kita-kita yang terpelajar ketika mengatakan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ajmain ini kalimatun fariqah atau lafdun fasil kalau dalam takrif itu. Bahwa kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ketika seorang Mbah Mun, seorang Gus Zofur, seorang Gus Yasin bilang ajmain, itu memaklumatkan ke semua yang mendengar bahwa ini pegangan kita, ini madhab kita, ini akidah kita, menghormati semua sahabat. Khilafama alaihi syiah, tentu itu beda syiah yang akramus sahabian wa ahanu sahabian akhar. Sehingga barokahnya kualitas itu kita tahu, mengatakan ajmain ini tidak main-main. Sehingga saya itu kalau muqaddimah khutbah tidak sepanjang Gus Amin tadi, saya yang umum saja. Wassalatu wassalamu terus wa ala alihi washabihi ajmain. Itu selain saya juga ada ahli hafalan khutbah banyak. Juga memang sengaja supaya ajmain ini jadi satu akidah. Bahwa prinsip ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ajmain ini, nah mungkin orang-orang awam juga bilang ajmain. Enggak apa-apa meskipun mereka enggak paham. Tapi tetap itu jadi maklumat bahwa Islam Indonesia rata-rata ahli sunnah wal jamaah dicirikan dengan menghormati semua sahabat. Nah, sudahlah, ini sudah malam. Ini monggo Gus Amin malih diterusaken. Derek yai lan para ulama belajar ngaji kan hadis Nabi.